apa kabar kalian? Tentu semua dalam keadaan baik, bukan? Hari ini Kak Masta hadir kembali. Renungannya berjudul Yesus tanpa koper. Tahun 1971, ketika terjadi perang antara India dan Pakistan, sebanyak 10 juta orang mengungsi dari daerah ajang pertempuran tersebut. Ratusan ribu dari pengungsi-pengungsi itu tewas di laut dalam usaha nekat mereka meninggalkan bahaya yang mengancam. Itulah nasib pengungsi adik-adik. Lari dari ancaman bahaya, tetapi tidak tahu pasti harus lari kemana. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau tanaman saja memerlukan tempat berakar, apalagi manusia memerlukan tempat berpijak. Apa jadinya tanaman sebentar-sebentar dipindahkan. Baru saja dia mulai berakar, dia sudah dicabut kembali. Rasa ketidakpastian adalah penderitaan utama para pengungsi. Seolah-olah bumi ini tidak memberikan tempat untuk berpijak dan kesempatan untuk berakar. Yang mereka butuhkan adalah perasaan diterima, dimiliki, dan memiliki sebuah negeri. Kalian tahu nggak? Ketika Yesus belum berumur 1 tahun, dia pun sudah menjadi pengungsi. Malaikat memerintahkan Yusuf, "Bangunlah, bawalah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Matius 2 ayat 13. Sama seperti semua pengungsi, Yesus pun dipindahkan dengan suasana terburu-buru. Ayat 14 mencatat, pada malam itu juga mereka mengungsi. Alkitab menunjukkan bahwa mereka tinggal tidak terlalu lama di Mesir, mungkin tidak lebih dari 1 tahun. Sebab seorang malaikat memberitahukan bahwa Herodes sudah mati. Tetapi ketika mereka mendekati Bethlehem, di sana sedang terjadi huru-hara. Rakyat memberontak kepada Raja Arkelaus. Kembali keselamatan Yesus terancam. Lalu kembali malaikat menyuruh mereka berangkat lagi ke tempat lain, ke arah utara, ke daerah Galilea, dan menetap di Nazaret. Adik-adik, sebenarnya Yesus itu tidak pernah menetap dalam satu tempat. Dia selalu berpindah-pindah. Karena dalam melakukan pekerjaannya, di kemudian hari Yesus selalu berpindah-pindah. Tidak pernah dia tinggal lama di suatu tempat. Ketika dia tinggal beberapa hari di Kapernaum, dia diminta tinggal lebih lama dan menyembuhkan orang-orang. Tapi Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Markus 1 ayat 38. Begitulah Yesus hampir tidak pernah menetap adik-adik. Dia tidak pernah mengontrak rumah atau mencicil dari pelunas, apalagi memilikinya. Dia berjalan terus, berjalan seperti seorang pengungsi yang hanya berbekalkan pakaian yang ada di badan. Dia berjalan tanpa koper. Di Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, "Serigala mempunyai leang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami tempat berpijak di bumi ini. Peliharalah kami dalam kasih setiamu. Amin. Yesus memberkati. Shalom.